Setelah Lu Chen mengonsumsi pil ki spiritual 9 pola, dia mengisi kembali energi sebenarnya di tubuhnya, dan kondisinya kembali ke puncaknya. Lu Chen tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan langsung mengorbankan pedang ketiga Santian, memenggal kepala kalajengking 3 bunga di depannya, dan kemudian dengan cepat meminum air ilahi dan mengambil ramuannya. Tidak ada cara lain, dia tidak ingin berkorban untuk Santian, dia ingin menggunakan tangan yang menghancurkan langit untuk menghadapi kalajengking berbunga 3 ini. Saat mengkonsolidasikan alam abadi, dia menggunakan pil ki spiritual Jiwen, yang awalnya tidak banyak, dan menghabiskan 90% darinya. 10% sisanya tidak dapat bertahan beberapa Santian, dan jika pertempuran tidak diselesaikan dengan cepat, akan lebih merepotkan jika Sanhua Scorpion lainnya naik satu demi satu. Ranah Feilong selalu terlalu rendah, kekuatannya tidak tinggi, dan kekuatan pertahanannya terbatas. Itu semua didukung oleh 2 pot suci tingkat atas yang baru dibangun. Tetapi jika ada terlalu banyak binatang buas tingkat 8, kuali suci teratas tidak akan bertahan lama, dan itu akan rusak. Sekarang, setelah Lu Chen mengisi kembali esensi sejatinya, hanya tersisa 1000 pil ki spiritual 9 pola, yang hanya cukup untuk mendukung 1 Santian, dan dia benar-benar dalam masalah. Sebab, jurang spiritual terbentang banyak kaki berbulu hitam, dan beberapa kalajengking berbunga 3 memanjat dari bawah. Sanhua Man Scorpion yang pertama kali naik ternyata berada di tengah-tengah peringkat ke-8, dan dia dikunci segera setelah dia naik. Di tengah tahap ke-8, pisau terakhir harus dipotong. Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dan tanpa daya mengangkat pedang panjang Lansuang, dan memotong langit dengan pedang ketiga. Kalajengking barbar Sanhua di tengah tahap ke-8 setara dengan bentuk kedua dari Dewa Pemurnian. Ia tidak dapat dilawan oleh tangan yang menghancurkan langit, dan harus dihancurkan. Pisau itu menghancurkan ruang, menghancurkan kehampaan, kekuatan pisaunya membuat bumi bergetar, dan angin serta awan menderu. Ledakan, bilahnya menebas Sanhua Scorpion tingkat menengah ke-8, mengeluarkan suara keras. Namun, bilahnya hanya menembus cangkang kalajengking, dan tidak memotong tubuh kalajengking. Itu hanya melukai kalajengking Sanhua tingkat 8. Desis. Kalajengking 3 bunga di tengah tingkat ke-8 menderita sakit dan mundur beberapa kaki. Dia sedikit takut pada Lu Chen dan tidak melawan. Lu Chen meminum setetes air ilahi, dan setelah memulihkan kekuatan fisiknya, dia mengulurkan tangan ke dalam mutiara kekacauan untuk mengeluarkan pil ki spiritual 9 pola, dan berkata, "Saudaraku, saya hanya memiliki sisa pil ki spiritual yang terakhir, mengisi kembali esensi sejatiku. Aku tidak bisa lagi menggunakan pisau, aku hanya bisa bertarung dengan binatang buas ini. Kurasa itu tidak akan bertahan lama, dan aku akan melapor ke dunia bawah. Dimanapun kamu berada, pasti ada bulan terang yang menemanimu." Ming Yue berkata dengan tegas, dalam nadanya, hanya ada semacam makna sedih dari mati demi cinta. "Budak ikuti tuan muda," ke-10 pelayan itu berkata bersamaan. "Aku akan menyusul sampai mati." Semua orang di Legiun Fanatik mengeluarkan suara yang menggelegar. Tidak ada satupun dari mereka yang lari karena ketakutan, dan mereka semua sangat bertekad. "Oke, lagi pula aku tidak bisa melarikan diri. Aku akan membawamu ke dunia bawah, dan aku akan membawamu untuk membunuh Raja Hantu." Lu Chen tersenyum kecut, dan hendak meminum pil Jiwen Lingqi, ketika dia mendengar suara wanita yang dikenalnya, semanis burung bulbul. Dengan raja ini di sini, akan ada energi spiritual yang tak ada habisnya untuk melengkapi esensi sejati. Selama kamu bisa menyerapnya, kamu bisa mendapatkan sebanyak yang kamu mau. Dalam sekejap, aura dunia sekitarnya menjadi lebih murni dibandingkan dengan pil Jiwen Lingqi. 3 pembuluh darah naga yang mengelilingi Lu Chen menunjukkan keserakahan, dan mereka segera membuka mulut untuk melahap aura yang dimurnikan. Dalam sekejap mata, aura murni di sekitarnya tersapu. Penglihatan menyerap energi spiritual, yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat dipercaya. Wanita itu menghela nafas, dan berkata, "Ketiga naga itu memiliki nafsu makan yang terlalu banyak, jadi aku akan memberimu pesta energi spiritual." Begitu kata-kata itu keluar, ada aura yang sangat murni melonjak ke arah Lu Chen, seperti semburan gunung yang meletus. Mengaum, mengaum, mengaum. 3 nyanyian naga bergema dengan keras, mengguncang langit. Pada saat nyanyian naga dibunyikan, kalajengking 3 bunga di tengah tahap ke-8 terkejut, dan mundur beberapa kaki. Dan kalajengking berbunga 3 yang hendak memanjat semuanya berhenti memanjat dan tetap di tempatnya, seolah-olah mereka sedikit takut.
Pada saat ini, tiga pembuluh darah naga yang mengelilingi Lu Chen melahap aura yang sangat murni dengan kecepatan gila, dan kemudian mengubahnya menjadi energi nyata, yang dengan cepat diisi ulang ke Lu Chen. Ini bukan aura langit dan bumi biasa. Lu Chen merasa bahwa aura yang sangat murni bukanlah energi yang dihasilkan oleh langit dan bumi, tetapi esensi yang dihasilkan oleh arteri bela diri tubuh manusia. Hanya aura murni yang dihasilkan oleh pembuluh darah bela diri semacam ini yang paling sesuai untuk kebutuhan Jiulong Gui Jue, dan tiga pembuluh darah naga dapat menyerap jumlah terbesar. Dan hanya ada satu jenis arteri bela diri di dunia yang dapat menciptakan energi spiritual murni, arteri bela diri energi spiritual. Ratu, Lu Chen tahu siapa orang itu, dan tidak bisa tidak melihat ke belakang, dan melihat Ratu Ras Roh yang sangat cantik. Berdiri di belakang, Lingua berkonsentrasi untuk memobilisasi aura dan pembuluh darah bela diri di tubuhnya untuk mengirimkan aura murni khusus ini kepada Lu Chen. Terima kasih. Lu Chen menunjukkan rasa terima kasihnya, tidak ada jalan yang tiada tandingannya, siapa sangka Lingua akan meninggalkan Linggu. Dengan Lingua memberinya energi spiritual murni, dia akan memiliki energi nyata yang tidak ada habisnya, dan dia akan mampu membelah langit tanpa henti. Kekuatan tempur rajaku tidak stabil, jadi aku tidak bisa bergerak. Kamu membunuh kalajengking berbunga tiga itu dan membantu klan rohku membersihkan jalan keluar dari lembah. Kata Lingua, tidak masalah. Lu Chen mengangguk, menggenggam pisau panjang es biru dengan kedua tangan, dan mengangkatnya tinggi-tinggi, aura pisau itu melonjak ke langit, menghancurkan awan ke segala arah. Pada saat ini, energi nyata dalam tubuh Lu Chen melonjak dengan kekuatan yang tidak ada habisnya, dan dia ingin membantai ketiga kalajengking berbunga itu. Desis. Melihat Lu Chen mengangkat pedangnya, kalajengking tiga bunga di tengah tahap ke-8 merasakan ancaman besar, jadi dia mendesis dengan marah dan bergegas seperti embusan angin. Bunuh langit. Dengan satu tebasan, itu mengenai tubuh kalajengking berbunga tiga tingkat menengah ke-8, dan cangkang kalajengking yang retak dipotong oleh bilahnya lagi. Retakannya semakin besar, lukanya semakin dalam, bahkan darah pun mengalir keluar. Kalajengking berbunga tiga di tengah tahap ke-8 menderita kesakitan dan tersentak lagi. Tetapi Lu Chen tidak melepaskannya, meminum setetes air ajaib, memulihkan kekuatan fisiknya, dan terus memotong dengan pisau panjangnya. Ada Lingua di belakangnya yang terus memberinya energi spiritual murni, yang jauh lebih baik daripada efek meminum pil. Energi spiritual Jiwen, esensi sebenarnya dalam tubuhnya melimpah, dan ditambah dengan cairan esensi spiritual yang cukup, dia dapat memotong langit terus-menerus tanpa menggunakannya, berhenti. Ledakan, 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 serangan ketiga Zantian, dia menebas, dan menebas Sanhua Mansi tingkat menengah ke-8. Hanya cangkang kalajengking tiga bunga tingkat 8 yang pecah, daging dan darah beterbangan, dan akhirnya terpotong menjadi dua, dan tidak bisa mati lagi. Kalajengking berbunga tiga di tengah tingkat ke-8 baru saja terbunuh, dan kalajengking berbunga tiga dari dasar jurang naik lagi. Kali ini ada sebanyak 5, semuanya berada di level awal ke-8. Pada awal level ke-8, lebih mudah untuk memotongnya. Lu Chen memotong 3 kali berturut-turut. Pada saat ini, semakin banyak Sanhua Barbarian Scorpion yang memanjat, mengikuti di belakang, dengan berani bergabung dengan kelompok pertempuran pembantaian tanpa takut mati. Ketika pembantaian paling intens, setidaknya ada ratusan kalajengking berbunga tiga yang mengepung Lu Chen, tetapi mereka semua berada di tahap awal tahap ke-8, dan tidak ada seorang pun di tahap akhir tahap ke-8 yang terlihat lagi di bawah pedang ketiga Zantian, hanya kalajengking Sanhua di tengah tahap ke-8 yang hampir tidak bisa bertahan beberapa kali, dan lebih sulit untuk dibunuh. Ia tidak bisa dibunuh dengan satu pedang, dan dibutuhkan banyak pedang. Namun kalajengking tiga bunga di tengah tingkat ke-8 sepertinya telah hilang, dan sisanya berada di awal tingkat ke-8. Tebas sekali, minum setetes air suci, potong lagi, minum lagi, potong-potong. Dengan perlindungan sepasang periuk suci tingkat atas, tanpa harus mempertimbangkan masalah esensi sejati, dia dapat meminum esensi spiritual cair sesukanya. Dia belum pernah mencoba Zantian Zan sebanyak ini. Semakin cepat Lu Chen memotong, semakin nikmat dia memotong. Kalajengking tiga bunga terakhir dibunuh oleh pisau Lan Suang, ketiga kalajengking berbunga tiga terbunuh, dan pertempuran telah usai. Pada saat ini, Lu Chen berlumuran darah binatang, memegang pisau panjang dengan cahaya biru-biru, dikelilingi oleh tiga naga merah, kuning dan hijau, bersinar dalam 4 warna, seperti dewa naga, memandang rendah dunia,
mencoba membantai semua binatang di dunia. Kakak perkasa, bosnya perkasa, semburan kegembiraan muncul dari kerumunan di kejauhan, bergema di langit. Terima kasih. Lu Chen berbalik, hanya untuk menemukan bahwa Linghua sedang menatapnya dengan linglung, seolah-olah dia tidak tahu bahwa pertempuran telah berakhir, dan masih menjalankan energi spiritual dan arteri bela diri untuk mengirimkan energi spiritual kepadanya. Tidak, terima kasih. Hanya ketika Linghua sadar kembali, wajah cantiknya, yang sehalus diukir dari batu giok, memiliki dua rona merah yang sia-sia, dan kemudian menghentikan pergerakan energi spiritual dan arteri bela dirinya. Bukankah kamu meninggalkan lembah roh setelah umat manusia kita meninggalkan alam rahasia bintang Luo? Lu Chen bertanya. Raja ini ingin keluar lebih awal untuk melihat-lihat. Linghua melirik ke kejauhan secara sengaja atau tidak sengaja, ada 10 dayang istana yang dia berikan kepada Lu Chen, dan tunangan Lu Chen. Alasan utama mengapa dia keluar adalah untuk menemui Lu Chen, tunangannya. Dia ingin bertemu Putri Mingyue yang dikatakan Lu Chen, apakah dia secantik bulan yang cerah. Raja ini baru saja mengetahui bahwa pintu keluar lembah roh sebenarnya dijaga oleh binatang buas, dan binatang buas ini sedang tidur dan akan bangun kapan saja. Jadi, raja ini melepaskan energi spiritual Linggo, membangunkan binatang buas itu, dan mengusir mereka. Saya tidak menyangka Anda kebetulan ada di sini. Linghua menghela napas, lalu berkata, saya mengisi jurang maut dengan energi spiritual, berpikir bahwa itu tidak akan terlalu terpengaruh ketika saya keluar, tetapi setelahnya saya benar-benar keluar. Pada saat ini, 10 pelayan bergegas karena terkejut, dan berlutut di depan Linghua secara serempak, pelayanmu telah melihat ratu. Bangun, begitu Linghua mengangkat tangannya, 10 pelayan itu segera bangkit dan tetap berada di sisinya. Terima kasih atas uluran tanganmu. Sesosok cantik datang dengan cepat, dan dalam sekejap, ia tiba di hadapan Linghua, dan perlahan menyapa Linghua dengan berkah. Bayangan indah itu adalah bulan yang cerah. Mingyue lahir di istana dan cukup berpengetahuan. Ketika dia melihat Linghua mengenakan jubah brokat dan mahkota, dia sangat berwibawa, jadi dia tahu bahwa Linghua adalah penguasa suatu negara. Entah karena kesopanan atau kebaikan, Mingyue harus melakukan upacara ini. Putri tolong bangun. Linghua mengulurkan tangannya untuk menopang bulan yang cerah, dan melihat lebih dekat, dia melihat wajah yang seindah desa dan kota, matanya setenang sumur kuno, dan alisnya seperti bulan sabit yang bersinar, tidak jatuh, seolah kecemerlangan bulan yang cerah di langit malam menyinari dunia, indah dan indah. Terlebih lagi, Mingyue memancarkan temperamen kelemahan yang unik, yang membuat orang merasa sangat penuh kasih dan simpati, serta membuat orang merasakan hati pelindung yang kuat. Bahkan Linghua, kecantikan nomor 1 dalam perlombaan roh, mau tidak mau menganggukkan kepalanya untuk memuji. Benar saja, dia sesuai dengan namanya dan secantik bulan yang cerah. Pada saat ini, di bawah keindahan Linghua dan Mingyue, 10 pelayan berbunga-bunga dan seperti giok di sekitar mereka semuanya berubah menjadi daun hijau. Selama Linghua atau Mingyue ada, 10 pelayan tidak akan pernah berhasil. Dia adalah Ratu Ras Roh, Linghua. Lu Chen membuka mulutnya untuk memperkenalkan Mingyue. Mingyue telah bertemu dengan Ratu Ras Roh. Mingyue kembali melakukan upacara Wanfu. Linghua juga pernah melihat seorang putri manusia. Linghua mengangguk, dan membantu Mingyue berdiri lagi. Dia sangat menyukai pengetahuan Mingyue tentang buku dan ritual, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Mingyue dan menjadi lebih penuh kasih sayang. Pada saat ini, Fei Long memimpin pasukan fanatik, dan mereka semua memberi hormat pada Linghua. Saya telah melihat Ratu Ras Roh. Ru Hua, Cai Niao, Shou Hu, Gao Hai, Ai San, Yuli, Kuan Seng, Rompi, Niu Ding, kalian semua bersihkan medan perang. Lu Chen berkata, dan secara khusus memerintahkan, Qian Sheng, kamu bertanggung jawab atas kalajengking 3 bunga di tengah tahap ke-8. Ya, Fei Long tertegun sejenak, benar-benar bingung. Kenapa semua orang punya bagian, kecuali aku? Simpan itu. Ada begitu banyak pil binatang tingkat 8, jika kamu lulus, setidaknya setengahnya akan hilang. Bocah gendut itu pengecut dan suka menarik-narik, tangan dan kakinya tidak bersih. Semua orang tertawa dan bergegas keluar untuk membersihkan medan perang satu demi satu. Shou Hu, kamu bajingan tua, apakah kamu pantas menertawakanku? Fei Long sangat marah, adikmu, tangan dan kakimu kotor, dan tangan dan kaki seluruh keluargamu kotor. Oke, berhentilah berteriak,
Aku tidak akan membiarkanmu membersihkan medan perang, karena kamu perlu berbisnis. Lu Chen menepuk bahu Fei Long, dan berkata kepada Linghua, keluarkan cambuk panjangmu dan tunjukkan pada Fei Long. Linghua mengeluarkan cambuk lembut logam sepanjang 10 kaki, dengan aura sederhana dan pedesaan. Orang dapat mengatakan bahwa itu adalah senjata yang telah bertahan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Artefak leluhur terbaik. Fei Long mengambil cambuk lembutnya, dan berkata dengan nada menghina, itu terbuat dari besi hitam, hanya beberapa ratus ribu kati, sangat ringan, tidak ada gunanya di hadapanku. Itulah mengapa aku ingin kamu membantu Ratu menempa cambuk suci terbaik, kata Lu Chen. Menempa cambuk, Fei Long sedikit putus asa, di antara semua senjata, melemparkan cambuk adalah yang paling memakan waktu, karena harus dilemparkan bagian demi bagian, dan tidak akan cepat. Masih ada sedikit waktu sebelum meninggalkan dunia rahasia, kamu harus segera melemparkannya, ini hadiah kami untuk Ratu. Ketika Lu Chen mengatakan ini, Fei Long tidak punya pilihan selain setuju, tidak berani menolak. Fei Long juga orang yang baik, dan dia telah lama melihat bahwa hubungan antara Linghua dan Lu Chen sangat halus, jadi dia mungkin tidak memiliki arti khusus untuk cambuk lembut ini. Mungkin Lu Chen yang memesan hadiah cinta untuk Linghua. Quan Sheng dengan cepat merawat kalajengking 3 bunga tingkat menengah ke-8, dan membawa pil binatang tingkat menengah ke-8, dan menyerahkannya kepada Lu Chen. Gunakan itu untuk melakukan casting. Lu Chen memberi Fei Long pil binatang tingkat menengah tingkat 8. Senjata suci tingkat atas dapat digunakan dengan pil binatang tingkat awal ke-8. Jika digunakan pada tingkat pertengahan ke-8, kualitasnya mungkin lebih baik. Seperti yang dikatakan Fei Long, dia membuka cincin luar angkasa, mengeluarkan alat casting, dan melemparkan casting di tempat. Ratu adalah roh es. Saat Anda melemparkan tembikar, tambahkan lebih banyak bahan tambahan yang berhubungan dengan es. Lu Chen memberi instruksi pada Fei Long. Apakah dia seorang pandai besi? Linghua memandang Fei Long yang sibuk dan bertanya pada Lu Chen. Dia adalah pengrajin logam nomor 1 di pasukan kita. Dengan bakatnya dalam pembuatan logam, sayang sekali pengrajin ras rohku tidak cukup terampil. Selain itu, lembah roh tertutup dan kekurangan material. Aku bahkan tidak bisa melemparkan senjata suci. Linghua menghela nafas tidak lama kemudian, Ruhua dan yang lainnya membersihkan medan perang, semua darah binatang dilepaskan, mayat Sanhua Mansi juga diawetkan, dan ada lebih dari 100 pil binatang tahap awal tingkat 8. Lebih dari 100 pil binatang tingkat awal tingkat 8, yaitu lebih dari 100 artefak suci tingkat atas, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Binatang buas tingkat 8 sangat langka di hutan belantara timur, bahkan di Gunung Zhenzhou Nanman, jadi pil binatang buas tahap awal tingkat 8 sangat berharga. Lu Chen menyerahkan kumpulan pil binatang tahap awal tingkat 8 ini kepada Fei Long, dan meminta Fei Long menggunakannya untuk tujuan perencanaan, untuk meningkatkan senjata saudara-saudaranya, tidak semuanya dapat digunakan untuk menggantikan pot. Selain itu, Lu Chen memerintahkan Fei Long untuk menempa busur suci tingkat atas. Setelah Lu Chen selesai menangani masalah di sini, dia menemukan bahwa Linghua dan Ming Yue telah pergi ke sisi lain untuk mengobrol, jadi dia memerintahkan semua orang untuk beristirahat di tempat. Kecuali pemula yang pergi membantu Fei Long melemparkan senjatanya, yang lain bermeditasi dan berlatih agar tidak menyia-nyiakan aura yang kaya di sini. Beberapa hari kemudian, Fei Long melemparkan kumpulan pertama artefak suci tertinggi. Tombak kemakmuran, sabit rompi, tombak Niu Ding, pedang lembut Yuli, sarung tangan Souhu, gada ganda Gao Hai, kapak ganda pemula, palu raksasa ganda seperti bunga. Ada juga 12 pedang, satu untuk Ming Yue, satu untuk masing-masing dari 10 pelayan, dan satu untuk Sangguan Jin. Sangguan Jin masih memahami pedang di bidang kehidupan, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di sini. Tentu saja, ada juga busur besar yang indah dan cambuk lembut seberat 4 juta kati. Cambuk lembut itu, panjangnya beberapa kaki, beratnya 4 juta kati, bertubuh seputih salju, dan sangat dingin. Ini adalah kualitas terbaik di antara kumpulan senjata suci terbaik ini. Linghua sangat menyukai cambuk lembut ini, dan tidak bisa melepaskannya. Busur besar ini, berikan pada perempuan jalang itu untukku. Lu Chen menyerahkan busur suci tertinggi kepada Linghua. Kamu mengatakan di belakangku bahwa sepupuku banci, jika dia tahu, dia pasti akan menyelesaikan masalah denganmu. Linghua mengambil busurnya, tapi berkata dengan gembira, sepupuku adalah penanam panah nomor 1 dari ras roh.
Dia menyukai busur seperti hidupnya. Dia pasti sangat senang melihat busur suci tingkat atas ini. Quan Sheng, Majia, Niu Ding, Yuli, Zhou Hu, Gao Hai, Cai Niao dan Ruhua semuanya mendapatkan artefak suci tingkat atas mereka sendiri, dan mereka semua sangat gembira dan gembira. Terutama Ruhua, yang begitu bahagia hingga dia bahkan tidak menggali lubang hidungnya, dan buru-buru mengayunkan palu gandanya. Kedua palu godam itu sebesar meja, masing-masing berbobot 10 juta jin, ketika bertabrakan satu sama lain, itu seperti dua gunung, mengejutkan seluruh dunia dan bergema di langit. Rata-rata artefak suci tingkat atas hanya 3 juta kati, dan kualitas terbaik tidak lebih dari 4 juta kati, seperti cambuk lembut lingua. Dan dua palu raksasa seperti Ruhua itu sangat istimewa. Mereka dilemparkan oleh Fei Long menggunakan metode khusus. Ia menggunakan 10 pil binatang tahap awal tingkat 8 untuk menggabungkannya, menembus batas berat senjata suci secara tiba-tiba, dan mengurangi berat 20 juta. Dua palu godam dilemparkan dari besi jinsian. Meski bobot kedua palu raksasa tersebut jauh lebih berat dibandingkan cambuk lunak, namun dari segi kualitas, cambuk lunak masih sedikit lebih tinggi dibandingkan palu raksasa. Saya tidak menyangka di antara wanita di generasi saya, ada pria yang kuat. Lingua tak bisa menahan rasa kagumnya saat melihat Ruhua memainkan kedua palu raksasa itu dengan erat. 10 pelayan diberi 10 pedang suci tingkat atas, dan mereka semua sangat menyukainya, dan berterima kasih kepada Fei Long dengan gembira. Pedang mereka sebelumnya bahkan bukan artefak leluhur, melainkan artefak leluhur palsu dengan kualitas buruk. Sekarang setiap orang memiliki pedang suci tingkat atas, ditambah dengan keterampilan tempur surgawi tingkat menengah yang diajarkan kepada mereka oleh Lu Chen, itu pasti akan meningkatkan kekuatan tempur mereka beberapa tingkat. Sebelumnya, Fei Long membantuku menempa pedang suci tingkat atas. Aku sudah punya cukup, jadi aku tidak perlu mengubahnya. Biarkan pedang suci tingkat atas ini diserahkan kepada orang lain. Ming Yue tidak pergi untuk mengambil pedangnya, tapi berkata begitu. Berikan aku pedangmu, kata Lu Chen. Ming Yue mengeluarkan pedangnya dan menyerahkannya kepada Lu Chen. Pedang ini memiliki berat 2 juta kati, yang lebih baik dari senjata suci tingkat tinggi. Faktanya, ini bukanlah senjata suci tingkat atas, tapi paling banyak merupakan senjata suci tingkat atas palsu. Lu Chen mengayunkan pedangnya, dan menyerahkannya kepada Quan Sheng. Pedang ini lumayan. Saya akan memberikannya kepada saudara-saudara yang menggunakan pedang di Legiun. Saya akan menggunakannya, dan saya akan mengubahnya jika ada yang lebih baik di masa depan. Setelah itu, Lu Chen mengambil pedang suci tingkat atas dan menyerahkannya kepada Ming Yue. Pedang ini adalah senjata suci tingkat atas yang sebenarnya. Beratnya 3 juta kati. Menggunakan pedang ini dengan keterampilan tempur pemecah bulan Anda akan lebih baik lagi kuat. Lebih kuat, Lu Chen bersikeras untuk memberikan pedang itu, tetapi Ming Yue tidak berani menolak, jadi dia menerimanya dengan senang hati. Jika saya mengetahui hal ini, saya tidak akan berlatih jimat, dan kemudian saya akan memiliki tongkat suci tertinggi. Aisan melihat bahwa semua saudara laki-lakinya memiliki artefak suci tingkat atas, tetapi dialah satu-satunya yang tidak memilikinya. Siapa yang memberitahunya bahwa dia adalah ahli jimat, dan senjatanya terbuat dari jimat, yang memiliki kekuatan khusus dan tidak memerlukan senjata fisik apapun. Setelah Fei Long selesai melemparkan artefak suci tingkat atas ini, dia menyingkirkan sisa pil binatang tahap awal tingkat 8, yang akan sangat berguna di masa depan. Fei Long mengeluarkan ratusan pil binatang kuasi ke-8, yang semuanya dimasukkan ke dalam artefak suci berkualitas tinggi, hampir tidak dianggap sebagai artefak suci tingkat atas. Di antaranya ada 10 busur panjang, dan beberapa material yang berhubungan dengan angin ditambahkan, yang dibagikan kepada 10 pelayan. 10 pembantu bukanlah pemanah sungguhan. Tujuan penggunaan busur bukanlah untuk membunuh orang, tetapi untuk membunuh Yuan Shen demi Lu Chen. Mereka tidak membutuhkan busur yang bagus. Adapun artefak suci teratas lainnya, akan dibagikan kepada mereka yang memiliki talenta lebih tinggi di Legiun. Ketika mereka berada di wilayah Wanzhou, Legiun fanatik memburu puluhan ribu binatang buas di awal peringkat ke-7, dan bahkan beberapa binatang buas di tingkat tengah peringkat ke-7. Ada lebih dari 10.000 pil binatang tingkat 7 yang terakumulasi, dan Lu Chen mengambil setengahnya untuk alkimia, dan sisanya ada di tangan Fei Long. Ada banyak pil hewan dan besi peri, jadi Fei Long membuat senjata baru untuk anggota Legiun yang belum mengganti senjatanya.
Karena castingnya bukan artefak suci tingkat atas, Fei Long langsung melemparkannya secara berkelompok. Butuh waktu kurang dari 3 hari untuk membuang semuanya. Itu semua adalah artefak suci berkualitas tinggi. Setelah Fei Long menyelesaikan semua tugas casting, dia tidak peduli untuk istirahat, jadi dia segera meminum pil dan memanfaatkan waktu untuk berlatih. Di sekitar jurang energi spiritual adalah yang terkuat. Meskipun belum mencapai 100.000 kali, ini juga cocok untuk semua orang di Legiun untuk berlatih. Bahkan 10 pelayan pun duduk untuk berlatih penyesuaian pernapasan. Sekarang kekuatan bertarung mereka tidak pasti dan wilayah mereka tidak jelas, mereka semua berharap untuk menstabilkan negara mereka sesegera mungkin. Linghua telah pergi, kembali ke Linggu, mempersiapkan segalanya, bersiap memimpin klan roh keluar dari Linggu. Ming Yue tidak ingin berlatih, tapi hanya ingin menemani Lu Chen. Seperti biasa, dia menghargai waktu bersama Lu Chen. Lu Chen bercerita tentang pertemuan di Linggu. Setelah dia mendengarkan dengan tenang, dia tiba-tiba berkata, alangkah baiknya jika Xiao Wan dan Linghua ada di sisimu. Mengapa? Lu Chen sedikit bingung. Xiao Wan bisa memberimu vitalitas tak terbatas, Linghua bisa memberimu aura murni tak berujung, dan kamu bisa menggunakan santian tanpa henti tanpa rasa khawatir. Ini, Waner masih berlatih di Istana Shenmu. Setelah Xiao Wan berkultivasi dengan baik, dia akan kembali ke sisimu. Itu benar, niat awal gadis itu mengambil seni bela diri adalah untuk mengikutiku, aku tahu dia akan kembali cepat atau lambat. Di mana Suster Linghua? Dia adalah raja dari klan roh, pemimpin dari klan roh, bagaimana dia bisa mengikutiku? Lu Chen merasa tidak terbayangkan, bagaimana Linghua bisa mengikutinya, dia hampir mengikuti yang lain. Para petinggi di ras roh ingin dia tetap berada di ras roh, dan bahkan Linghua pun berpikir demikian, tetapi akarnya ada di ras manusia, jadi tidak mungkin baginya untuk tetap berada di ras roh. Belum tentu, kata Ming Yue. Saudari Linghua memberitahuku bahwa suatu hari nanti, dia mungkin pergi ke benua Yuanwu untuk berlatih. Dia tidak menginginkan spirit Rachel lagi. Dia mengatakan bahwa dia menemui hambatan dalam kultivasi, dan mungkin perlu waktu lama untuk menerobos. Dia ingin mencoba di lingkungan yang berbeda. Itu tidak harus terjadi padaku, bukan? Dia berkata bahwa kamu adalah orang yang ditakdirkan, layak untuk dipercaya. Jika dia pergi ke benua Yuanwu untuk berlatih, siapa lagi yang akan dia cari selain kamu? Mungkin, Linghua secantik peri, dan masih bisa membantumu, kamu menyukainya. Mari kita bahas nanti. Lu Chen menggaruk kepalanya dan berkata begitu. Sejujurnya, Linghua sangat cantik dan memiliki level yang tinggi, dan dapat memberinya bantuan khusus. Dia berbohong jika dia mengatakan dia tidak menyukainya. Namun, apa gunanya Ming Yue memberitahunya hal-hal ini? Bahkan jika Linghua akan pergi ke benua Yuanwu untuk berlatih, itu akan menjadi masalah tahun monyet, dan masih terlalu dini untuk mengatakan hal ini. Saat dia datang, jangan biarkan dia pergi. Ming Yue berkata begitu. Lu Chen kembali bingung. Linghua sama dengan Xiao Wan, keduanya dapat memberimu dukungan yang kuat, ditakdirkan untukmu, dan ditakdirkan untukmu. Ming Yue tiba-tiba menurunkan alisnya, dan berkata dengan sedih, dan aku, tidak cukup baik di dunia nyata, tidak pandai dalam kekuatan tempur, aku tidak bisa membantumu dengan apapun, aku hanya bisa menjadi bebanmu. Kamu terlalu banyak berpikir lagi, kamu bukan bebanku, tidak akan pernah menjadi bebanku. Lu Chen berkata dengan tegas, kamu sangat berbakat dan cepat dalam berkultivasi, dan wilayahmu saat ini sama dengan milikku, lebih tinggi dari saudara-saudara di pasukan kita. Dan kamu masih menjadi master binatang buas, dengan dukungan api unicorn, dan dalam hal kekuatan tempur, kamu juga di atas segalanya saudara-saudaraku, pada dasarnya menyapu peringkat bawah alam abadi. Lu Chen berkata lagi, jika kamu bertarung di level yang lebih tinggi, kamu mungkin bisa bertarung melawan Yuan di tingkat yang lebih tinggi. Teras abadi, kekuatan tempur semacam ini sudah sangat kuat, kenapa kamu tidak bisa mengatakan itu tidak bagus? Tetapi, hei, saya orang gila, latihan yang saya lakukan gila, Anda tidak bisa bersaing dengan saya. Lu Chen sedikit pusing, semua orang di sekitarku tidak bisa bersaing denganku. Lawanku saat ini adalah Dewa Alam Pemurnian, dan kamu bukan tandingannya. Lalu dengan siapa aku akan bersaing? Ming Yue bertanya. Sangguan ingin. Lu Chen berpikir sejenak, dan berkata dengan serius, penggarap pedang dan naga gemuk adalah tangan kananku, naga gemuk baik-baik saja,
orang ini adalah penggarap perisai, dan pendekatannya berbeda dari yang lain. Selama kamu tidak kalah dengan Jian Xiu, kamu akan menjadi tangan kananku di masa depan, dan kamu tidak akan pernah menjadi beban. Faktanya, kata-kata Lu Chen adalah penghiburan sekaligus penyemangat, biarkan Ming Yue menetapkan tujuan yang dapat dicapai, dan dia akan bersorak. Terlepas dari kekuatan dan potensi tempurnya, Master Binatang tidak lebih buruk dari Master Pedang, dan aku pasti akan melampaui Sang Guan Jin. Benar saja, Ming Yue menjadi serius, dia menghilangkan penampilannya yang dekaden, dan wajahnya yang cantik sedikit lebih percaya diri. 3 bulan akan segera tiba, dan tidak banyak waktu tersisa sebelum meninggalkan dunia rahasia, kenapa kamu tidak cepat berlatih? Bagaimana denganmu? Semua orang telah berlatih, jadi saya akan melindungi semua orang. Lagi pula, saya tidak bisa berlatih sekarang. Aku akan menemanimu untuk melindungi hukum. Aura di sini kaya, bukankah sia-sia jika tidak berkultivasi? Tidak masalah, Sekte Penjinak Binatang juga memiliki tempat dengan aura yang kuat. Setelah saya kembali, saya akan mundur dan berlatih keras untuk menebusnya. Ngomong-ngomong, kamu datang untuk mencari peluang, apakah kamu menemukannya? Tidak, peluang apa yang kamu cari? Tuanku memintaku untuk menemukan mata air spiritual. Dia memintaku datang ke alam rahasia Xingluo untuk mencoba keberuntunganku. Danau Wuming adalah kunci dari seluruh alam rahasia Xingluo. Selama air beracun di Danau Wuming rusak, aku semoga menemukan mata air spiritual. Ming Yue menghela nafas dan berkata, sayangnya, air beracun di Danau Wuming telah hilang, dan tidak ada mata air spiritual. Untuk apa tuanmu menginginkan mata air spiritual? Lu Chen bertanya, bantu aku menaikkan air unicorn. Air unicorn, ya, tuanku membantuku menangkap anak unicorn air lainnya, yang membutuhkan mata air spiritual untuk tumbuh dewasa. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Setidaknya 10 kati. Tunggu, Lu Chen mengeluarkan tong kayu besar dari cincin luar angkasa, lalu mengambil Chaos Orb, memasukkannya ke dalam kolam lingkuan, mengisinya dengan air lingkuan, lalu menuangkannya. Setidaknya ada 1000 kati di sini, yang bisa menyediakan air bagi anak-anak unicorn untuk berenang. Lu Chen tersenyum, dan menyerahkan ember raksasa berisi mata air spiritual kepada Ming Yue. Ini, benar-benar mata air spiritual. Ming Yue mencium bau yang keluar dari tong, dan mengetahui itu adalah mata air spiritual, dan langsung terkejut, mengapa kamu memiliki mata air spiritual, dan ada begitu banyak. Lu Chen memberitahu Ming Yue tentang pertemuannya di Linggu, tetapi dia tidak mengungkapkan apapun tentang tanah lingkuan. Bagaimanapun juga, tempat itu adalah tempat suci rahasia klan roh, jadi tidak nyaman untuk mengatakannya. Oleh karena itu, Ming Yue tidak mengetahui bahwa Lu Chen memiliki mata air spiritual, dan terdapat begitu banyak air sehingga memenuhi sebuah kolam besar. Sekali-sekali, Lu Chen berkata, kembalilah dan bicaralah dengan tuanmu, bisakah kamu menangkap beberapa unicorn air lagi untukmu? Mata air roh sudah cukup. Ini sangat sulit. Unicorn adalah binatang mitos yang akan segera punah. Ia termasuk jenis yang tidak dapat ditemukan. Artinya, tuannya cukup beruntung bisa bertemu dengan anak unicorn air itu. Jika Anda melihatnya karena sengaja, kamu tidak akan dapat menemukannya selama 10.000 tahun. Pasti ada satu, kata Ming Yue. Berapa banyak unicorn yang bisa kamu kendalikan? Petik 2, itu tergantung pada seni bela diri. Bagaimana mengatakannya? Jika aku membangunkan beberapa arteri bela diri, aku bisa mengendalikan beberapa unicorn. Kalau begitu kamu sekarang, 3 yang terbangun, kilin giok, kilin api, dan kilin air. Kilin api dan kilin air bukanlah binatang kelahiranmu. Binatang kelahiran terkuatmu adalah Xiaoyu. Jika kamu memberikan Xiaoyu kepadaku, kekuatan tempurmu akan turun drastis. Senang rasanya jika Xiaoyu melindungimu, aku baik-baik saja. Xiaoyu telah menyelamatkanku berkali-kali, dan itu harus dikreditkan kepadamu karena telah menyelamatkanku hidup. Lu Chen menghela nafas, dan berkata, Waner memberi saya dukungan vitalitas, Lingua memberi saya dukungan spiritual, dan Anda memberi saya dukungan binatang suci. Anda juga banyak membantu saya. Petik 2, benarkah? Keunikan Lu Chen wawasan membuat Ming Yue tiba-tiba bahagia, dan kegembiraan terpancar di matanya yang indah. Tentu saja itu benar, Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, namun, Xiaoyu hanya bersamaku untuk sementara. Sebagai makhluk kelahiranmu, ia akan selalu kembali ke sisimu. Saat kita bersama, ia bisa kembali.
Ming Yue tiba-tiba memiringkan kepalanya dan bersandar dengan lembut di bahu Lu Chen. Dua orang berpelukan, saling mencintai, berbicara dengan lembut dan intim. 785. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. 10. Hari kemudian, ketika hampir waktunya meninggalkan alam rahasia, Lu Chen memimpin kerumunan untuk meninggalkan wilayah energi spiritual. Melewati area energi spiritual, Lu Chen masuk untuk mencari Sangguan Jin. Ketika dia menemukan Sangguan Jin sedang duduk bersila di atas batu yang tinggi, memegang pedang di kedua tangannya dan berlatih ilmu pedang, dan aura di tubuhnya begitu melonjak sehingga dia telah menembus alam abadi. Saat Sangguan Jin membuka matanya, yang terlihat bukanlah Lu Chen, melainkan pedang suci tingkat atas. Mata Jian Xiu langsung bersinar terang. Lu Chen memimpin kerumunan ke pintu keluar alam rahasia bintang Luo, melangkah keluar dan kembali ke benua Yuanwu, berdiri di peron tempat dia datang. Orang-orang dari berbagai sekte berdiri di peron. Murid dari sekte Xuantian Dao, sekte pengendali binatang, sekte Wuliang, dan sekte lainnya telah keluar, tetapi Lu Chen dan yang lainnya adalah kelompok terakhir yang meninggalkan alam rahasia Xingluo. Begitu Lu Chen keluar, dia segera menarik perhatian semua orang dan menjadi orang yang paling menarik perhatian penonton. Sebab, kisah Lu Chen di alam rahasia sudah tersebar. Lu Chen, Fan Dang adalah sampah Wuliang Zongku. Kuharap kamu tidak memikirkan Wuliang Zongku karena dia. Tetua Wuliang Zong berkata, Wuliang Zong saya adalah sekte ortodoks yang terkenal, dan saya tidak mentolerir keberadaan kecil apapun. Bahkan jika Fan Dang tidak mati di tangan Anda, sekte saya tidak akan membiarkannya pergi. Ketika Fan Dang dalam masalah, Wang Lue memimpin murid-murid Wuliang Zong untuk bangkit melawan dan melindungi rekan-rekannya di seni bela diri. Dia telah membersihkan kotoran di Wuliang Zong. Ketika Lu Chen mengatakan ini, dia juga mengungkapkan sikapnya. Fan Dang adalah masalah pribadi dan tidak ada hubungannya dengan Wuliang Zong. Tentu saja, jika bukan karena pemberontakan Wang Lue melawan Ge Fandang, Lu Chen tidak akan bersikap seperti ini. Tetua Wuliang Zong juga diam-diam menghela nafas lega. Dia tidak ingin mempengaruhi reputasi Wuliang Zong karena Fandang, seorang sampah. Penampilan Lu Chen di alam rahasia sudah menyebar, dan kini dialah yang menarik perhatian penonton, dan juga mendapat perhatian dari Yang Mulia Tang. Jika Lu Chen ada di sini, mengeluh tentang Wuliang Zong di depan banyak sekte, dapat dibayangkan seberapa jauh reputasi Wuliang Zong akan jatuh. Di saat yang sama, Wuliang Zong juga akan meninggalkan kesan buruk pada Yang Mulia Tang. Oleh karena itu, untuk menghindari hal ini terjadi, sesepuh Wuliang Zong meminta maaf kepada Lu Chen tanpa ragu-ragu. Tetua Wuliang Zong meminta maaf, bagaimana dengan sekte Beastmaster? Sun An dari sekte pengendali binatang juga melakukan tindakan yang rusak secara moral, membalas kebaikannya dengan balas dendam, dan membunuh Lu Chen ketika dia tidak siap. Bukankah seharusnya para tetua dari sekte pengendali binatang keluar untuk meminta maaf? Lu Chen melirik sesepuh dari sekte pengendali binatang, tetapi yang terakhir tersipu dan pura-pura tidak melihatnya. Ada juga alasan mengapa tetua dari sekte pengendali binatang tidak meminta maaf tanpa malu-malu. Sun An melakukan sesuatu yang tidak baik, tapi dia dibunuh olehmu, Lu Chen, dan kamu, Lu Chen, tidak ada hubungannya, jadi mengapa meminta maaf? Dua orang kebanggaan sekte Beastmaster tewas di tangan Anda, Lu Chen, menyebabkan kerugian besar pada sekte Beastmaster. Siapa yang harus meminta maaf atas hal ini? Yang terpenting, dikatakan bahwa Ming Yue adalah tunangan Lu Chen. Lu Chen bukan orang bodoh, tidak mungkin untuk tidak memberikan sedikit wajah pada Ming Yue, dan mengejek sekte Master Binatang di depan umum, bukan? Pada akhirnya, para tetua dari sekte pengendali binatang benar-benar membuat taruhan yang tepat. Demi Ming Yue, Lu Chen benar-benar tidak marah pada sekte penjinak binatang. Pada saat ini, para tetua dari berbagai sekte memuji Lu Chen karena menyelamatkan murid-murid mereka. Menggunakan kekuatannya sendiri, dia membunuh monster kuat yang tak terhitung jumlahnya, membalikkan keadaan, dan menyelamatkan semua murid sekte di Danau Wuming. Putra ini memiliki semangat tak kenal takut, yang patut dipelajari dari generasi murid yang lebih muda. Saya mendengar bahwa ketika dia melawan kelompok iblis di Danau Wuming, dia hanya setengah langkah dari tahap keabadian, dan semua iblis itu berperingkat tinggi di tahap keabadian, atau bahkan setengah langkah dari alam pemurnian dewa. Kekuatan tempur anak laki-laki ini bisa disebut Xiao Shuang yang tak terbatas, satu-satunya di dunia.
Setelah terobosannya, pemotongan Fandang adalah yang paling klasik. Itu benar, di bawah alam dewa pemurnian, semua orang adalah semut. Tapi dia, orang tingkat 1 di alam platform abadi, baru saja memenggal kepala orang lain di alam dewa pemurnian, dan kekuatan tempurnya tidak cocok dengan alam, sama sekali. Kekuatan tempur anak ini sangat menakutkan, potensinya sangat besar, dan dia akan menjadi senjata yang hebat di masa depan. Di tengah pujian, Yang Mulia Tang juga mengangguk sambil tersenyum, memandang Lu Chen dengan kagum. Tetapi ketika mata Yang Mulia Tang tertuju ke belakang Lu Chen, wajahnya tidak bisa menahan senyumnya langsung menjadi kaku. Saat berikutnya, Yang Mulia Tang bergegas maju dan memberi hormat kepada prajurit di belakang Lu Chen. Tang Hua, aku telah bertemu dengan semua penguasa ras roh. Yang Mulia Tang membungkuk dan berkata dengan hormat, Yang Mulia, mohon maafkan saya. Suara wanita cantik terdengar dari belakang Lu Chen. Kehormatan ras roh. Perlombaan roh telah menghilang selama 100.000 tahun, apakah ia terlahir kembali? Tunggu, Yang Mulia Tang sedang berbicara tentang penguasa ras roh, bukankah dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di sini? Ada Yang Mulia dari ras roh di belakang Lu Chen, lalu siapakah orang-orang itu? Seharusnya itu para wanita muda itu, aku mencium bau nafas yang berbeda dari ras manusia pada mereka. Tapi mereka, alamnya tidak jelas, auranya tidak kuat, bagaimana mereka bisa menjadi yang mulia? Itu karena basis kultivasi Anda tidak cukup. Basis kultivasinya kuat, dan Anda dapat mengetahuinya secara sekilas. Mata semua tetua di tempat kejadian bergerak bersama, melihat 10 gadis muda di belakang Lu Chen, mereka mulai berdiskusi satu demi satu. Namun, budidaya para tetua ini tidaklah cukup, dan mereka tidak dapat melihat alam sebenarnya dari 10 pelayan. Namun, Tang Hua sendiri adalah seorang yang terhormat, dan basis budidayanya cukup tinggi, sehingga dia dapat melihat sekilas 10 pelayan. Namun, Yang Mulia juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ketika level rendah melihat level tinggi, wajar saja jika melakukan penghormatan prajurit. Ini adalah etika dasar seni bela diri. Yang Mulia Tubuh Emas adalah Yang Mulia tingkat tertinggi, 10 pelayannya adalah, tetapi Tang Hua tidak. Maaf, tuanku, apakah ras roh akan lahir? Tang Hua bertanya dengan hormat. Bagus, Ling Yi menjawab. Jadi, apakah para Eldar masih bersekutu dengan Teran? Tang Hua bertanya lagi. Ya, Ling Yi menjawab lagi. Hebat, kita manusia menyambut kembalinya ras roh. Tang Huaxi berkata, saya mengundang semua penguasa untuk pergi ke benua tengah untuk membahas aliansi. Tuanku tidak akan pergi ke benua tengah, begitu pula mereka. Ling Yi berkata begitu. Mengapa? Tang Hua terkejut. Karena kami adalah pelayan Tuan Muda dan tidak bisa mewakili ras roh. Kata Ling Yi. Tuan mudamu juga sudah keluar, di mana dia? Tang Hua terkejut dan bertanya dengan cepat. Bahkan, pelayannya berada pada level terhormat, orang ini pasti sangat kuat. Mungkin raja dari klan roh, jika tidak, bagaimana mungkin pelayannya bisa menjadi seorang yang terhormat? Hari ini, kami sangat beruntung bisa bertemu dengan wajah asli Ling Wang. Hidup ini sungguh tidak sia-sia. Di mana raja roh itu? Semua tetua di tempat kejadian mengangkat mata mereka untuk mencari, tetapi mereka tidak melihat siapapun dengan aura yang kuat, dan mereka bahkan tidak menemukan pria dari ras roh. Adapun murid dari Sekte Pengendali Binatang, Sekte Wuliang, dan Sekte Xuantian Dao. Namun, orang-orang ini sudah sangat terkejut, dan tidak ada yang bisa berbicara. Karena, mereka baru sekarang mengetahui bahwa 10 gadis cantik berpenampilan lemah itu semuanya adalah yang mulia. Levelnya bahkan lebih tinggi dari Tang Xun. Sungguh mengerikan.